Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Artius Diarti pada mata kuliah Manajemen Strategi. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai analisis, kemudian alternatif pilihan strategi dan pada akhirnya menentukan strategi terbaik bagi perusahaan, maka pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai bagaimana cara untuk mengimplementasikan strategi. Baik, kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Maaf, ada suara. Oke, saya mulai dengan quote dari J.R.D. Tata. Ini adalah seorang bilioner asal India, bahwa katanya most of our trouble, masalah kita yang paling banyak adalah karena implementasi yang buruk. Kemudian salah dalam menentukan prioritas serta target yang tidak diawasi terus-menerus. Nah, ini menurut seorang bilioner ya. Jadi kalau kalian menjadi bilioner, ikutin kata-katanya para bilioner. Sebenarnya banyak sih ya, cuma ini yang paling sesuai dengan materi kita kali ini. Oke, nah isi pembahasan pada materi kali ini sebenarnya kalau yang poin 1 ini tujuan jangka panjang dan menengah sudah pernah kita bahas waktu pertemuan pertama ya, saat kita membahas visi misi. Kemudian juga kebijakan juga sama sudah. Nah, jadi kita hanya akan membahas terkait dengan tujuan tahunan serta implementasi dan monitoring ya. Nah, ini perbedaan dari formulasi dan implementasi. Kalau kemarin rencana. Nah, sekarang ini bagaimana cara mengimplementasikan rencana tersebut sehingga terwujud target yang dituju. Jadi definisinya nih, kalau formulasi itu baru kita memposisikan kekuatan, kelemahan, sebenarnya banyak ya, sebelum dilakukan tindakan. Sementara kalau implementasi, kita mengelola si kekuatan tersebut agar dapat melakukan tindakan. Kekuatan dalam hal apapun juga. Atau kelemahannya dikurangin lah istilahnya ya, untuk melakukan tindakan. Tapi kekuatan inilah yang menjadi strong point bagi perusahaan untuk dapat mencapai target-targetnya ya. Kemudian kalau untuk formulasi strategi kita berbicara mengenai efektivitas, do the right things ya. Nah, kalau implementasi strategi kita bicara efisiensi atau do the things right. Kita mengerjakannya dengan benar ya. Jadi yang pertama harus melakukan yang benar dulu, baru kemudian melakukannya dengan benar. Seperti itu, ibaratnya kayak orang larinya kenceng sih misalkan, tapi dia salah jalan, bukan yang ditujunya bukan ke arah Bogor tapi ke arah Sukabumi, ya berarti dia nggak efektif kan. Atau dia tahu tujuannya itu adalah ke arah Sukabumi misalkan, tapi jalannya lambat pakai delman, nah itu berarti dia nggak efisien ya. Seperti itu misalkan ya, contoh kasus ekstrimnya. Nah, kemudian proses inti dalam formulasi strategi itu adalah intelektual atau kecerdasan atau wawasan orang. Kalau wawasannya rendah itu nggak bagus dia bikin formulasi strateginya ya, hanya based on persepsi dia saja gitu. Sementara kalau implementasi strategi itu kita berbicara mengenai operasional, bagaimana agar tercipta apa yang direncanakan tersebut ya, operasionalnya seperti apa. Kalau di formulasi, keahlian yang digunakan adalah analytical dan intuitif. Intuitif ini learning by doing prosesnya ya, nggak bisa kita samakan antara newbie sama orang yang sudah expert ya. Jadi memang berbeda gitu. Terus kalau implementasi strateginya itu keahliannya itu membutuhkan motivasi dan kepemimpinan ya. Inilah kenapa saya selalu bawel sama mahasiswa. Coba kalau kalian mau jadi seorang leader, banyak ikut organisasi tapi jangan kebanyakan juga. Nanti kuliahnya jadi terlalaikan ya. Ikut-ikut 2 tapi fokus gitu. Nah, itulah karena dalam perkuliahan tidak diajarkan mengenai motivasi atau kepemimpinan. Itu dia di organisasi ya. Kemudian keterlibatan dalam formulasi strategi itu hanya beberapa individu yang dianggap mampu saja. Sementara kalau implementasi itu saya pikir hampir semua individu berperan dalam implementasi. Bahkan sampai cleaning service saya anggap itu mereka punya peran dalam implementasi strategi. Bayangin aja kalau misalkan kantornya kotor atau pabriknya kotor misalnya ya, itu menciptakan produk yang hygiene untuk pemasaran yang berskala besar ya pasti akan gagal dong. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, untuk implementasi strategi kan memang ada rencana jangka menengah yang 5 tahunan, ada rencana yang tahunan. Kita bicara yang tahunan aja deh, yang paling dekat
ya. Karena memang harus di breakdown kan per tahun gitu. Masa langsung 5 tahun nggak mungkin ya. Nanti kita nggak bisa mengukur ketercapaiannya step by step-nya gitu. Nah, di sini tujuan tahunan ini menunjukkan dasar pengalokasian dari sumber daya. Kemudian juga merupakan mekanisme utama dalam mengevaluasi manajer mampu apa enggak gitu. Dia dalam membuat orang-orang mengerjakan apa yang dia minta atau apa yang dia harapkan ya. Kemudian instrumen utama juga untuk memonitor kemajuan dalam mencapai tujuan jangka panjang, karena kan step by step ya, ibaratnya kayak milestone gitu, pelan-pelan tangga per tangga. Gak mungkin orang langsung naik 5 tangga atau 10 tangga kan. Nah, tangga pertama sudah bisa belum? Kemudian tangga kedua, tangga ketiga. Kalau tangganya terlalu tinggi, oh berarti harus dipendekin lagi dikit, jangan terlalu tinggi. Nanti orang capek, pusing liatnya gitu. Jadi harus dipendekin dikit gitu, misalkan seperti itu ya. Terus membuat prioritas divisional dan departemental dalam organisasi. Karena dalam membuat rencana strategi itu kan tujuannya agak jangka panjang, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Nggak mungkin itu semuanya dikerjakan di tahun pertama. Karena nanti kita akan pusing gitu. Ini yang harus dibikin first thing first-nya apa? Karena untuk membuat sebuah rencana yang jangka panjang, sebuah strategi yang agak bersifat 3 tahun 5 tahun gitu ya, butuh kayak misalkan ingin menciptakan citra yang bagus bagi perusahaan, itu nggak mungkin semua sumber daya dialokasikan di tahun pertama. Itu cash flow perusahaan akan hancur kan. Nah, jadi first thing first-nya yang pertama itu melakukan apa dulu, priority ya. Yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah, itu di breakdown per tahun agar cash flow perusahaan aman, sumber dayanya juga aman, gak kecapean, gak kelelahan ya, dan memang jelas gitu tahapannya itu harus jelas ya, seperti itu. Jadi dan tujuan tahunan ini kalau pengen bagus ya tentu saja harus spesifik, nggak bisa bilang ingin mengembangkan pasar saja misalkan, oh nggak bisa seperti itu. Ingin mengembangkan pasar ke daerah-daerah yang dekat dengan pangsa pasar yang sekarang, misalkan kalau sekarang itu Bogor, maka pengen mengembangkan ke Sukabumi, ke Cianjur, ke Banten. Nah seperti itu harus detail ya. Atau kalau sekarang awalnya kota metropolitan, baru Jakarta saja, ingin mengembangkan ke kota metropolitan lain seperti Surabaya, yaitu Surabaya dan Bandung dan apa. Atau enggak kalau sekarang Surabaya dulu deh, atau enggak Bandung dulu deh, misalkan pelan-pelan, yang dekat masih Jawa Barat juga. Nah, maksudnya masih dekat-dekatan gitu ya lokasinya. Nah, seperti itu. Jadi harus spesifik ya. Yang kedua itu harus terukur, nggak boleh kualitatif. Kayak tadi ingin mengembangkan pasar saja itu kualitatif. Ingin meningkatkan penjualan misalkan ya. Selain mengembangkan pasar, ingin mengembangkan pasar dari awalnya hanya sekian persen atau enggak jumlahnya berapa menjadi jumlahnya berapa. Ingin meningkatkan penjualan 10% dari penjualan yang sekarang. Gitu loh. Dan yang ketiga ini nggak boleh mengawang-awang, ingin meningkatkan penjualan 100% dari yang sekarang. Ya Allah capek kali, kasihan ya. Itu orang marketing baru diomongin gitu aja mereka udah langsung hopeless gitu, udah ya udahlah percuma, nggak bakal tercapai pula targetnya gitu. Pelan-pelan harus make sense, harus pakai logika gitu. Emang sumber daya manusia yang diarahkan berapa banyak, uang yang dikeluarkan berapa banyak, ya jangan terlalu lebay gitu. Jadi pelan-pelan, mau 10% kek 15% kayak pelan-pelan gitu. Yang penting tercapai tiap tahun. Daripada 100% semua orang udah ngeluh, udah capek, akhirnya nggak ada yang mau ngerjain juga. Itu kan kurang smart ya kalau menurut saya ya. Jadi harus pelan-pelan gitu. Tapi sehingga orang-orang merasa oh ini bisa dilakukan, achievable. Jadi saya akan berusaha untuk mencapainya. Nah, kayak gitu. Kemudian juga tentu saja sesuai dengan tujuan jangka panjang, jangan ngaco, kemana-mana arahnya, ya fokus sama tujuan jangka panjangnya. Dan yang terakhir, ada cakupan waktu yang jelas. Misalkan nih, pada bulan Desember 2021 perusahaan harus sudah memiliki apa? Memiliki akreditasi internasional misalkan. Atau enggak pada bulan sekian itu harus memiliki sudah meningkatkan mahasiswa jumlahnya menjadi sekian persen. Jadi ada tahunnya, ada jelas waktunya kapan gitu ya. Itu yang paling mudah, sehingga pada saat di waktu tersebut
pimpinan tinggal ngecek gitu, ini udah bulan Desember nih, udah ada belum akreditasi internasionalnya. Nah, seperti itu. Jadi kan enak gitu ya bagi pimpinan maupun bagi uh, pimpinan level bawahnya lagi ya, gitu. Ini salah satu contoh rencana operasional yang mohon maaf ya ini belum diupdate banget tapi masih relevan ya. Contohnya ini programnya sasarannya adalah meningkatkan mahasiswa yang berkualitas dan berimbang katanya ya. Ini mungkin karena di UGM ini dari berbagai macam jenis pelosok Nusantara, maka programnya yang pertama peningkatan pemerataan pendidikan dari berbagai wilayah. Mungkin kalau orang-orang yang metropolitan kan memang lebih bagus pendidikannya biasanya ya. Jadi IP-nya bagus-bagus. Nah, akhirnya rencana operasional yang dilakukan adalah menyelenggarakan matrikulasi bagi mahasiswa baru. Jadi penyetaraan gitu ya. Jadi kasih mata kuliah yang memang dianggap kurang mampu dipelajari oleh mahasiswa baru melalui tes di awal ya. Nah, indikatornya itu adalah, ini jelas nih, proporsi mahasiswa S1 peserta matrikulasi mencapai IPK 2 pada 2 tahun pertama itu awalnya 70%. Minimal ya. Nanti tahun 2014 80%. Tahun 2015 sekian. Jadi akhirnya mereka pada 2 tahun pertama nggak boleh ada yang di bawah 2 lagi di tahun 2017. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian yang B, proporsi mahasiswa S2 peserta matrikulasi yang mencapai IPK minimal 2,75 itu adalah, nih dapat dilihat 70%. Minimal ya. Nanti pada tahun 2017 100% semua sudah minimal 2,75. Nah, walaupun seharusnya di atas 3 sebenarnya ya. Tapi ini kan di 2 tahun pertama ya. Jadi nanti pada saat lulus 4 tahun mereka IPK-nya sudah dapat memenuhi syarat untuk kelulusan. Nah, seperti itu ya contohnya. Ini dapat dipelajari, boleh baca-baca target-target tujuan tahunan dari perusahaan-perusahaan lain, mumpung kalian lagi banyak di rumah kan, kuota juga jangan dibuang-buang untuk main game. Sok silahkan cari berbagai informasi tentang rencana tahunan ya. Oke, alokasi sumber daya nih. Alokasi sumber daya ini adalah manusianya, keuangannya, fisik, teknologi, apapun juga yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan strategi itu harus disiapkan. Tahun pertama butuh manusianya, expertnya siapa? Kalau misalkan dia R&D, maka harus bagus dalam risetnya kan? Kemudian uangnya juga harus kenceng karena biaya riset itu kan sangat tinggi. Misalkan riset pengembangan produk ya, itu harus kenceng. Belum lagi riset terkait dengan keinginan pasarnya ya. Banyak riset yang dilakukan ini. Sosial maupun laboratorial, science gitu ya. Kemudian fisiknya, oke. Ya seperti itulah, butuh mesin apa, butuh apa. Nah, jadi itu harus sudah disiapkan ya. Jangan sampai strateginya udah bagus, rencana operasionalnya udah bagus, taunya uangnya mandek, nggak ada. Karena banyak piutang yang belum ditagih misalkan. Nggak bisa seperti itu. Ya mau nggak mau harus pinjam ke bank misalnya ya. Kemudian alokasi sumber dayanya harus konsisten dengan prioritas dalam tujuan tahunan seperti yang saya sampaikan tadi. Di tahun pertama ini kira-kira mau apa dulu nih? Maka dikuatkan di situ. Kalau misalkan mau pengembangan produk seperti yang tadi saya bilang, berarti tahun pertama itu R&D dulu atau enggak riset konsumen dulu misalkan. Tahun kedua baru kita mulai ke arah promosi atau enggak mungkin apa ya semacam tes ombak dulu misalnya ya. Tahun kedua, tahun ketiga baru mulai mengembangkan dan memasarkan produk secara luas, produk baru misalkan seperti itu. Jadi jelas gitu prioritasnya ya. Jadi alokasi sumber daya juga harus jelas. Berarti yang pertama itu kalau tahun pertama harus SDM-nya, harus risetnya gitu, harus teknologinya, harus bagus gitu. Baru tahun kedua nggak perlu terlalu bagus lah teknologi itu kan, bisa lebih menguatkan pada aspek pemasaran ya. Jadi itu lebih ke arah sumber daya manusia di bidang pemasarannya atau enggak mungkin penyebaran dasar-dasar pemasaran atau promosi misalkan ya. Jadi promosinya harus dikuatkan gitu. Nah, kemudian kita juga harus tahu bahwa ada faktor-faktor yang menghambat alokasi sumber daya secara efektif. Misalkan proteksi berlebihan terhadap sumber daya tertentu, terutama uang biasanya nih. Dipegang terus uangnya, ya nggak bisa juga nanti terlaksanakan program-program kerjanya. Ya harus dikasih lah, kalau emang butuhnya banyak di awal tahun, ya memang harus dikeluarkan gitu ya. Kemudian jangan terlalu menekankan pada kriteria jangka pendek, jadi hati-hati juga. Kalau uang semua dikeluarin di awal, nanti tahun kedua tahun ketiga udah nggak ada lagi sumber daya uang yang dapat kita alokasikan
Nah, ini berbahaya bagi perusahaan. Kemudian terlalu banyak politik organisasi ya, ini aduh saya suka ribet lah kalau udah kayak gini ya. Pokoknya kalian baca-baca aja sendiri ya tentang politik organisasi itu ya. Jadi maunya perusahaan gimana, maunya komisarisnya gimana, ada lagi ya hal-hal yang lain yang berbau apa ya, nggak strategik gitu. Jadi lebih ke arah ego atau lebih ke arah kekubuan misalnya ya, seperti itu ya. Kemudian target strateginya kurang jelas, ini hati-hati. Tadi sudah sampaikan dari sejak awal bahwa strategi itu harus jelas ya, target juga harus jelas ya. Kemudian tidak berani mengambil resiko. Nah ini nih, kalau yang tidak berani mengambil resiko untuk mengalokasikan sumber daya, ya tidak akan ada hasil, no gain no pain gitu kan. Karena bagaimanapun juga memang mesti ada pasti ada resikonya. Setiap keputusan pasti ada resikonya. The first matters kalau kita mau mengambil keputusan yang ada resikonya, kita mesti punya backup resikonya apa dan harus paham dampak dari tiap-tiap keputusan yang kita ambil. Itu yang paling penting ya. Karena pasti ada keputusannya, pasti ada yang nggak suka. Nggak mungkin kita bikin keputusan semua orang suka, nggak mungkin ya, kayak gitu. Kemudian kekurangan pengetahuan juga ya, ini berarti harus di-upgrade nih wawasan dari setiap sumber daya manusianya. Dan juga perhatian pada SDM ini jelas-jelas harus dikasih pelatihan sesuai kebutuhan dan level karyawan, terutama terkait manajerial dan teknis, tergantung kebutuhannya apa ya. Inilah pentingnya pelatihan pelatihan karena sebenarnya kita nggak yang mengerjakan semua hal itu kan intinya otaknya di manusia. Komputer itu kan hanya alat saja ya. Yang lain tuh mesin tuh hanya alat. Jadi manusianya harus smart gitu mempergunakan teknologi yang ada ya. Jadi kalau kita punya sumber daya manusia, kita pelit mengadakan pelatihan, ya ibaratnya kita kayak motong pohon pakai gergaji tumpul gitu. Lama. Udah sih gitu diasah gergajinya, bayarlah biaya pelatihan biarpun nggak terlalu toh nggak terlalu banyak juga gitu. Biar gergaji yang kita punya itu tajam ya, sehingga dapat memotong pohon dengan cepat ya, seperti itu. Oke, jangan lupa juga bahwa target itu harus di breakdown sehingga setiap unit kerja itu jelas punya tujuan. Jangan target itu hanya target perusahaan saja, nggak bisa. Perusahaan itu kan ada penanggung jawabnya. Bagian pemasaran siapa? Bagian keuangan siapa? Bagian produksi siapa? Nah, itu di target perusahaan yang segitu banyaknya itu akan di breakdown bahwa ini tanggung jawabnya si bagian keuangan. Ini tanggung jawabnya R&D, ini tanggung jawabnya IT. Nah, itu semuanya unit kerja wajib punya target tahunan yang sesuai dengan target perusahaan. Jangan secara global perusahaan bikin target gitu. Harus jelas bahwa nanti penanggung jawab dari target tersebut siapa. Ya, nah seperti itu. Kemudian tentu saja jangan lupa dimonitoring ketercapaian target. Ini yang suka bermasalah di banyak perusahaan ya. Target udah dibuat, terus kemudian nggak dimonitor, tiba-tiba di akhir tahun semuanya kejar deadline. Nah, hati-hati. Akhirnya kalau udah kejar deadline, tidak bagus hasilnya kan? Hasilnya pasti acak-acakan gitu, asal ada aja. Yang penting nggak dimarahin sama bos. Nah, ini nggak boleh ya. Makanya target itu harus dimonitor setiap bulan, setiap 3 bulanan, misalkan setiap 6 bulanan, itu macam-macam. Tiap bulan berarti sama hire supervisornya dia misalkan ya. Tiap 3 bulan sama area manager misalkan kalau saya dulu waktu lagi di bank. Tiap 6 bulan sama siapa pimpinan yang lebih tinggi lagi, higher authority yang lebih tinggi lagi. Karena memang harus jelas target perusahaan itu tercapai ya, dan unit kerja akan merasa bertanggung jawab kalau terus dimonitor. Jangan dibiarin begitu saja. Dan kita harus kasih feedback atau arahan atau solusi agar unit kerja tersebut tercapai targetnya ya. Jangan cuma marahin aja, tapi juga memberikan solusinya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian jadi seorang pemimpin nih, jangan lupa selalu memonitor hasil kerja anak buahnya. Monitor aja, udah selesai belum gitu, udah selesai belum gitu. Jangan dibiarin aja. Ntar kalau dibiarin mereka bilang, oh nggak ditanyain inilah, santai aja. Nah ini hati-hati ya. Oke, yang kedua adalah dalam pengelolaan strategi diantaranya yang jadi masalah adalah dalam mengelola konflik juga. Kalau implementasi itu ya, karena biasanya tiap orang punya persepsi yang berbeda gitu, dan bisa jadi itu persepsinya itu dikeluarkan dan berkonflik akibat ego, atau memang dia murni dari diri hati sendiri, memang ingin memajukan perusahaan, cuma persepsinya aja beda gitu, padahal sama tujuannya. Nah jadi sebenarnya konflik ini nggak perlu diredam, biarkan saja kita kayak apa ya, kayak dancing gitu, kayak kita tuh kayak dansa gitu. Jadi nggak perlu diredam, dihilangkan gitu, tapi kita tarik ulur gitu.
Karena memang tujuan orang yang berkonflik ini dia ingin memajukan perusahaan dan sebenarnya banyak ide bisnis yang akan keluar kalau mereka saling berargumentasi dalam sebuah rapat. Yang penting gimana caranya setelah keluar dari ruangan rapat semuanya adem, tenang gitu. Jadi ada etika yang disampaikan, ada tata cara yang disampaikan dalam berdiskusi dalam rapat, itu yang penting diciptakan oleh pemimpin perusahaan. Etika dan sopan santunnya ya, seperti itu. Jadi kalau nggak ada konflik malah menunjukkan apatis katanya. Orang ini berarti nggak ada konflik. Oh berarti orang-orang semua takut sama pimpinannya. Oh berarti pimpinannya otoriter nih. Nah kalau gini malah nggak bagus kan? Akhirnya hanya kepala pimpinan aja yang mendorong perusahaan untuk mencapai target-target. Padahal apa yang di kepala pimpinan kan itu hanya satu ya. Kalau misalkan beberapa kepala gitu, kan lebih banyak ide, lebih banyak wawasan, lebih banyak creativity yang bisa keluar. Justru nggak apa-apa gitu. Masalah nanti salah atau benar, ya nanti kita diskusikanlah selanjutnya gitu. Tapi orang-orang itu harus dikasih wadah untuk menyuarakan aspirasinya. Ya, seperti itu. Cara pengolahan konflik ini biasanya kalau kalau ada yang menghindari konflik, cuma kalau saya sih preferable tidak perlu dihindari, tidak apa-apa konflik daripada dipendam di hati nanti malah jadi stres ya. Kemudian jadi sakit gitu karyawannya, ya disampaikan saja gitu. Ada juga yang penyatuan, ada konfrontasi, saling bertukar gitu. Jadi kalau misalkan ada si A ngomong apa, si B ngomong apa, temukan dalam satu meja aja udah kira-kira maunya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita juga sebagai pimpinan nggak boleh hanya mendengar dari satu pihak ya. Jadi harus dua-dua pihak ini kita satukan dalam satu meja kira-kira seperti apa agar kalau misalkan konfliknya terkait dengan pribadi ini harus diselesaikan. Tapi kalau konfliknya terkait dengan ide, ya itu harus dipelihara malah ya. Nah, ini juga nih, mengaitkan kinerja dengan strategi penggajian atau kalau saya sih preferable bukan penggajian ya, dengan strategi apa ya, reward ya. Jadi kalau misalkan targetnya terpenuhi, maka karyawannya kasih bonus dong, ya kan? Dan harus tepat siapa yang achieve, siapa yang dikasih bonus misalkan. Nah, itu berarti nggak betul ya. Jadi kalau yang achieve-nya memang bagian produksi karena memang menghasilkan produk yang sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan, SNI lah atau apalah atau enggak sertifikasi internasional lainnya misalkan halal, maka kasih bonus ya bagian produksinya. Kemudian kasih saham atau dikasih opsi pembelian saham dengan potongan harga. Karena saat karyawan itu punya saham di perusahaan, itu keluar sense of belonging gitu. Rasa ingin memiliki ya. Yang penting itu karyawan tuh harus betah dan harus senang ada di perusahaan gitu. Dia merasa memiliki dan merasa ingin perusahaannya maju dong. Karena kalau sahamnya dia maju perusahaan, untungnya dia juga lebih besar lagi ya. Kayak gitu. Kasih pujian. Ini kan pujian itu nggak ada bayar gitu. Jadi ya bagus lah kalau kita kasih pujian sama orang kan. Mereka juga happy gitu ya. Kasih penghargaan dan juga promosikan ya. Jadi jangan sampai punishment diomongin, dicerca, tapi tidak dikasih reward saat dia berhasil. Pada akhirnya nanti orang-orang pada keluar dari perusahaan kan, pindah ke perusahaan lain. Karena kadang-kadang bukan cuma gaji saja yang menjadi pertimbangan orang untuk betah di perusahaan kita, tapi juga kenyamanan saat dia tinggal di perusahaan kita, ya, seperti itu. Oke, dan jangan lupa untuk mengelola penolakan terhadap perubahan karena berbagai macam target operasional tahunan itu pasti ada aja target yang merubah kebiasaan lama. Biasanya ini perusahaan-perusahaan yang pandai menangkap peluang dari perubahan-perubahan zaman, dia akan mencari strategi baru atau dan target yang baru yang memang berbeda dengan previous yang sebelum-sebelumnya. Karena dia pandai melihat perubahan zaman. Nah, biasanya terjadi penolakan nih. Kayak sekarang nih kalau di universitas ya, ada program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Wah, itu juga luar biasa penolakan dari dosen ataupun dari mahasiswa di seluruh Nusantara kayaknya ya, sampai profesor-profesor bikin tulisan karena menentang atau gimana. Ya menurut saya sih nggak gitu juga ya, karena menurut saya programnya bagus gitu. Programnya bagus, cuma memang sumber dayanya harus dikuatkan, sumber daya uang terutama ya, dan sumber daya manusianya. Oke. Nah, penolakan ini bermasalah terhadap keberhasilan implementasi strategi karena biasanya orang-orang melakukan hal-hal yang kurang bagus, baik itu demo lah, sabotase lah gitu, atau enggak bisik-bisik di belakang, menyebarkan rumor yang nggak bagus bagi perusahaan ya.
Sehingga ini sebenarnya membutuhkan transfer pemahaman terhadap strategi. Makanya kalau punya tujuan baru, strategi baru, itu yang pertama kali dilakukan adalah melakukan sosialisasi atas tujuan dan strategi baru tersebut agar orang-orang paham dan dapat memberikan perhatian serta dia mau untuk ikut dengan apa yang kita buat ya. Nah, ada 3 strategi nih, ada yang memaksa ya, cuma saya nggak suka banget sama strategi yang seperti ini ya. Kalau yang memaksa itu kan memang kayak otoriter banget dan itu menurut saya dampaknya sangat sangat pendek gitu. Jadi yang ada itu dampak ketaatannya pendek, tapi dampak kemengkelan hati dan ketidakmau tundukannya itu panjang gitu. Jadi karyawan tuh kayak kayak apa ya, bete, kesel, dan lama dan gak respect lagi sama pimpinan. Karena sifatnya selalu punishment gitu. Sifatnya maksa. Beda dengan kalau kita mengajarkan perubahan. Penting loh perubahan ini, karena kalau kita nggak melakukan, nanti kita akan tertinggal dengan perusahaan lain karena bla 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 sampaikan. Nanti kita kalau turun profitnya, kan nanti karyawan juga bakal turun gajinya. Nah, disampaikan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita melakukan strategi ini, kita dapat bersaing sehingga kita dapat meningkatkan keuntungan dan bisa jadi kita naik gaji gitu misalkan. Nah ini kan karyawan akan merasa oh iya bener ya gitu. Jadi, tapi harus disampaikan detail penjelasannya yang masuk akal ya, bukan mengada-ngada ya seperti itu. Jadi harus banyak-banyak aduh kalau jadi pimpinan tuh harus banyak-banyak apa ya? Banyak-banyak turun ke bawah gitu, banyak-banyak apa ya? Ada koordinasi yang bersifat rutin sehingga membuat orang-orang itu mau untuk mengikuti apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi kita harus menciptakan budaya mendukung strategi ya. Kita bikin kuesioner, kira-kira pendapat Anda seperti apa terhadap perubahan misalkan. Terus perubahan seperti ini tuh dampaknya seperti apa. Kita bikin kuesioner sehingga kita paham apa sih di kepala mereka. Sebenarnya apa yang bikin mereka stuck, nggak mau melakukan perubahan tersebut. Bisa jadi emang kelemahan di perusahaan juga ya. Misalkan jelas-jelas itu programnya susah banget. Tapi dosennya tinggal dikit misalkan MBKM tuh dosennya cuma ada 5-6 orang per prodi, gimana mau MBKM susah karena akan melakukan kerjasama segala macam. Wah, berarti kan harus carikan solusinya bagi perusahaan ya, bagi universitas misalkan seperti itu. Kemudian budaya yang tumbuhkannya harus budaya mendukung strategi. Ini menciptakan budaya itu susah sekali. Makanya kadang saya sendiri ya, kalau di unit kerja itu lebih menyukai anak-anak baru gitu. Anak-anak baru yang masih fresh gitu ya, belum terlalu banyak kerja di struktural atau di pejabat atau staf di mana-mana gitu. Biasanya kalau yang fresh ini kita mudah untuk menciptakan pola pikirnya dan pandangannya gitu kalau anak yang masih muda-muda ini. Sehingga diajak untuk kerja berat, diajak untuk kerja cerdas, misalkan kerja berkualitas, itu mereka lebih bagus gitu, lebih mudah gitu. Lebih mudah untuk menggiring karena climate dan pikiran mereka, budaya kerja mereka itu masih kosong, masih murni bisa kita olah dengan baik. Karena butuh waktu lama untuk menciptakan budaya-budaya yang baik dalam unit kerja maupun dalam perusahaan ya. Tapi ya harus memulai, jangan mikir ini budayanya udah seperti ini nih, susah sekali untuk dirubah. Ya kalau selamanya nggak dirubah, selamanya akan seperti itu. Jadi memang memulai sesuatu itu berat, tapi memang harus dilakukan ya. Budaya mendukung strategi kayak ini ya. Nah, ciptakan juga values ya. Values ini disimpan nih di berbagai tempat, di website, di aplikasi. Kalau misalkan kita punya aplikasi perusahaannya, di dinding. Ini kalau dulu kayaknya kalau di bank-bank gitu ya, itu values tuh banyak gitu. 5S lah apalah gitu ya. Jadi kita menempatkan values ini agar orang-orang sadar ini loh perusahaan. Nah, kalau Anda mau jadi bagian dari perusahaan, maka ikutilah values ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi values ini bagus sekali ya. Saya suka kalau misalkan perusahaan itu punya values. Oke, demikian pemaparan mengenai implementasi strategi, dan implementasi strategi sendiri tidak berakhir sampai di sini, melainkan juga harus selalu dimonitoring dan dievaluasi oleh pihak perusahaan yang mungkin akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.